Oke, shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi di Sejarah Alkitab, karena melalui Sejarah Alkitab ya akan lebih mudah mempelajari firman Tuhan. Hari ini Sejarah Alkitab melanjutkan yang kemarin tentang Elisa, kemarin Elia ya, Mam. Hari ini kita melanjutkan mengenai Elisanya, gitu ya. Jadi kalau Anda belum nonton video kita kemarin tentang Elia, silahkan nonton dulu video tentang Elia. Dan hari ini kita mau melanjutkan Sejarah Alkitab, lanjutan dari Elia, yaitu Nabi Elisa. Ya, pasti namanya. Sebelumnya kita akan lihat dulu satu ayat firman Tuhan pada waktu itu adalah bagaimana waktu Elia berada di Gunung Horeb, Elia disuruh Tuhan untuk mengurapi Elisa yang berada di Abel Mehola ya. Dan dikatakan di sana Elisa sedang membajak sawah. Kita akan lihat satu ayat waktu Elisa dipanggil oleh Elia dengan cara Elia melempar jubahnya, gitu ya. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 dikatakan seperti ini. Setelah Elia pergi dari sana, dari Gunung Horeb maksudnya, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak sawah. Dikatakan seperti itu, yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Lalu ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Dan dari sana Elisa mengetahui bahwa dia dipilih oleh Elia untuk melanjutkan pekerjaan kenabian. Dan dalam firman Tuhan dibilang pada waktu itu Elisa kemudian membakar lembu itu ya, dengan bajak itu sebagai kayu bakarnya, gitu ya. Dan kemudian dia pergi mengikut Elia waktu itu ya. Oke, kita akan lihat peta terakhir. Setelah itu kemudian Elia akan berangkat bersama-sama dengan Elisa yang menempuh perjalanan terakhir menjelang Elia naik surga. Yang kemarin saya sudah sempat singgung juga. Pertama dia di Gilgal, kemudian dia berangkat ke kota berikutnya adalah Betel ya, Yeriko, dan terakhir di Sungai Yordan. Dari Sungai Yordan lah akhirnya Elia naik ke surga. Dan dia melempar jubahnya. Dan Elisa mengambil jubahnya dan memukul Sungai Yordan sehingga terbelah dua. Oke, itu perjalanan dari perpisahan antara Elia dengan Elisa. Oke, nama Elisa sendiri itu artinya adalah Elohim, keselamatan. Allah atau Elohim keselamatanku ya. Oke, jadi itu asal mula dari nama Elisa. Oke, Elisa ini sendiri hidup pada masa raja siapa aja, Bang? Terakhir kan Elia waktu dia akan ke surga, waktu itu Ahab sudah mati semua, keturunan Raja Ahab sudah mati, dan dia digantikan oleh Yoram anaknya ya. Iya, Yoram anak Ahab. Nah, ya, di situ Elisa. Berarti Elisa mulai dari zaman Raja Yoram ya. Yoram, kemudian Yehu, Yoahas dan Yoas. Oh, jadi dia hidup dari masa Raja Yoram sampai dengan Raja Yoas. Oke. Nah, di sini saya akan tunjukkan peta secara keseluruhan perjalanan dari Elisa. Peta ini sebenarnya masih agak tergabung antara Elia dengan Elisa, tapi kita akan fokus ke Elisanya saja, gitu ya. Nah, seperti tadi saya sudah bilang bahwa kita akan mulai dari perjalanan Elisa setelah dia menerima jubah Elia, gitu ya. Jadi setelah dia menerima jubah Elia dari Sungai Yordan, Elisa memukul Sungai Yordan itu dan Sungai Yordan terpecah dua, dan kemudian waktu itu Elisa mulai melanjutkan perjalanannya ya sendirian ya. Oke. Apa yang dilakukan Elisa setelah itu, Mam? Elisa pergi ke Yeriko, Pak. Oh, jadi dia menempuh rute balik ya? Rute balik seperti waktu bersama Elia ya? Iya, jadi waktu dari Elia dia sampai ke Sungai Yordan, dan sebelumnya dari Yeriko, kemudian dia balik lagi dari Sungai Yordan ini ke Yeriko. Balik lagi ke Yeriko, gitu ya. Jadi dia ke kota Yeriko ini, Elisa sendirian sekarang. Oke, ditemani dengan rombongan nabi-nabi pada waktu itu ya? Alkitab tidak menjelaskan dengan jelas ya? Alkitab tidak menjelaskan. Oke. Ya. Terus begitu? Di Yeriko ini terdapat masalah di mana sering terjadi keguguran bayi, Pak. Jadi penduduknya mengadukannya kepada Elisa, sehingga Elisa melemparkan garam ke mata air di Yeriko tersebut, dan sejak saat itu tidak terjadi lagi keguguran bayi. Oke, jadi di sini juga ditulis Elisa purifies spring. Jadi mata air di sini dimurnikan oleh Elisa ya. Iya. Oke, jadi itu mujizat yang pertama yang Elisa lakukan sendirian ya. Betul. Oke, jadi setelah Tapi sebenarnya mujizat pertama waktu dia membelah Sungai Yordan. Iya, terus kemudian dia sekarang memurnikan mata air di Yeriko ya. Oke. Setelah itu dari Yeriko dia berangkat ke Betel. Jadi rutenya nih persis banget mengulang ya. Betul. Oke, ke Betel. Di sini tuh yang ada rombongan nabi-nabi yang dulu pertama kali memperingatkan Elisa pada saat bersama-sama dengan Elia bahwa Tuhanmu akan terangkat ke surga ya. Di Betel ini juga yang dikenal dengan School of Prophet. Banyak orang-orang nabi-nabi di sini. Oke, terus di Betel apa yang di Betel nih ya kejadiannya agak ini ya.
karena di sana anak-anak ada 42 orang anak ini mencemooh Elia, mengatakan Elisa mengatakan dia botak. Oh, itu di Betel sini. Iya, sehingga muncullah beruang, Pak. Dan mencabik 42 orang anak yang sudah mencemooh Elisa tersebut. Oh, jadi di Betel ini ada 40 orang anak yang mencoba 42 orang anak yang mencemooh Elisa botak-botak, dan kemudian datang beruang mencabik-cabik ini semua. Iya. Oke. Setelah itu dari Betel kemudian Elisa melanjutkan ke Elisa, kemudian dia pergi ke di sini di Alkitab dikatakan tentang 3 raja yang memerang. Tidak dibilang Elisa kemana dulu ya? Tidak dibilang Elisa kemana, tapi diceritakan setelahnya bagaimana 3 raja, yaitu Raja Israel Yoram, kemudian Raja Yehuda yaitu Yosafat, dan Raja Edom. Mereka ini akan memerangi Moab. Terus? Karena Moab setelah Ahab mati, dia memberontak terhadap Israel. Itu Moab itu ya, Pak. Jadi apa sih namanya, Moab di bawah sini kan? Tuh ya. Ya, ini Moab di sini dia memberontak ya. Iya. Jadi kemudian di sini Raja Israel, Raja Yehuda, Yosafat di sana ya, sama Raja Edom di bawah sini ya. Betul. Iya, Edom di bawah sini. Mereka bersama-sama sekarang untuk memerangi orang Moab. Iya. Nah, kemudian setelah 7 hari perjalanan mereka di padang gurun itu, mereka kehabisan air. Jadi tidak ada air untuk mereka maupun kuda. Ya. Kemudian Yosafat bertanya, ada tidak nabi di sekitar sini? Terus pegawainya bilang ada 1 orang nabi, yaitu Elisa. Dan mereka meminta petunjuk kepada Elisa. Ya. Nah, kemudian Elisa pada saat itu tidak mau sebenarnya, karena melihat Yoram kan. Dia bilang Yoram melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, soalnya anak Ahab ya. Dia bilang waktu itu mereka sudah berkumpul semua di padang pasir Edom sini ya. Iya, betul. Terus? Nah, tapi karena Yosafat, ada Yosafat ya, orang yang melakukan jadi hal yang Elisa benar di mata mau. Tuhan. Kemudian Elisa meminta supaya dipanggilkan pemetik kecapi, pemetik kecapi, dan saat pemetik kecapi itu memainkan kecapinya, Elisa mulai memberikan pesan dari Tuhan bahwa mereka harus membuat parit-parit di sekitar situ, dan keesokan harinya parit-parit itu terisi penuh dengan air yang berasal dari Edom. Jadi di sekitar ini mereka buat semacam kayak parit-parit gitu. Betul, ya, parit-parit gitu. Dan orang Moab melihat bahwa ini seperti kayak darah. Iya, jadi gitu ya? Orang Moab besoknya melihat bahwa ini kok darah semua. Mereka berpikir, 3 raja itu saling membunuh. Jadi tentara Moab langsung menuju ke perkemahan 3 raja tersebut. Tetapi 3 raja itu akhirnya memerangi Moab sampai ke daerah Moab. Nah, kemudian Raja Moab itu bermaksud untuk menerobos ya ke arah Edom, tapi tidak bisa. Dan akhirnya karena putus asa, dia mengorbankan anaknya yang sulung, Pak, menjadi korban bakaran di tembok kota. Akibatnya orang Israel mundur ya waktu itu ya. Dianggap Moab sudah kalah gitu ya. Terus udah gitu, setelah dari sana berarti waktu itu Elisa hanya memberikan nasihat aja untuk membuat parit-parit ya. Tapi pertempuran sendiri dilakukan oleh 3 raja tadi ya, dengan cara membuat parit seperti yang disarankan oleh Elisa. Dia cuma memberikan nasihat saja. Jadi ini Edom, Yosafat, Raja Yehuda, dan Yoram ya, Raja Israel bersama-sama memerangi Moab, dan mereka menang dengan saran Elisa tadi ya. Setelah itu? Setelah itu diceritakan di Alkitab ya. Janda Sunem ya? Bukan janda Sunem, Pak. Masih bukan tapi janda nabi yang berhutang. Tidak dijelaskan lokasinya di mana ya? Iya, tidak dijelaskan di mana lokasi sebenarnya ya, tepatnya. Di situ dikatakan bahwa janda dari seorang nabi yang berhutang ya, sehingga para penagih hutang itu mengambil anaknya untuk dijadikan budak.
Cuman lokasinya memang tidak dibilang. Jadi Betul. Elisa berhubungan bukan maksudnya menolong bukan cuma janda Sunem, tapi sebelumnya ada janda terlebih dahulu yaitu Oh iya Pak, lupa. janda Nabi ya. Sunem itu bukan janda tuh Pak, perempuan itu bukan janda Oh iya kalau di iya Sunem. iya, yang di Sunem itu Kalau bukan. yang Nabi, janda Nabi benar jandanya tuh. Iya 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 iya. Oke. Nah, udah gitu yang janda Nabi tadi ditolong oleh Iya, Elisa ya. ditolong oleh Elisa, di mana waktu itu Elisa menyuruh perempuan janda tersebut dan anak-anaknya untuk mengambil bejana sebanyak-banyaknya, Pak. Nah, setelah itu mereka harus masuk ke dalam rumah mereka dan menguncinya. Kemudian mereka harus menuangkan minyak ke dalam bejana-bejana kosong yang mereka sudah kumpulkan. Dan air minyak terus mengalir sampai terakhir berhenti pas pada saat bejananya semua sudah terisi oleh minyak. Dan mereka jual itu untuk membayar hutang ya. Mereka menjual minyak tersebut dan untuk membayar hutang mereka dan sisanya untuk kehidupan mereka. Iya. Jadi itu apa sih namanya, janda seorang nabi yang berhutang kemudian ditolong dengan Elisa. Iya, ini hampir sama seperti Elia ya Pak. Waktu Elia janda Sarfat ya. Kasusnya juga hampir sama, tapi di sini hanya minyak aja. Kalau waktu yang Elia itu kan tepung tepungnya dengan juga. minyak. Tapi intinya sama, itu membayar hutang dan mereka suruh menjual apa sih kalau yang di Sarfat dianya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari ya. Kalau ini di Elisa ini untuk membayar hutang dan sisanya untuk kehidupan mereka. Ya, setelah itu kemudian? Nah, kemudian barulah kita ke Sunem, perempuan Sunem. Agak lumayan jauh ya sini ya. Sunem di atas sini ya. Iya, Sunem itu ya. Ini bukan janda ya, jadi itu tadi bukan janda, tapi dia seorang perempuan kaya malah di sini ya. Perempuan Sunem yang sangat kaya. Iya. Dia sering mengundang Elisa untuk makan di rumahnya. Kemudian dia juga menyediakan kamar untuk Elisa. Ya. Nah, kemudian masalahnya dia tidak punya anak. Tidak punya anak, ya. Betul. Jadi seorang yang kaya dan dia melayani Elisa dan Elisa sering menginap di sana, tetapi dia tidak punya anak. Kemudian Elisa bernubuat tahun depan dia akan punya anak kalau nggak salah begitu ya. Iya, tahun depan dia akan menggendong seorang anak, kata Elisa, ya. Dan benar kejadiannya, ya. Elisa perempuan itu akhirnya mempunyai anak. Nah, setelah anak itu agak besar, Pak. Sementara itu si Elisa tidak lagi ada di Sunem lagi ya. Oh, dia udah di Karmel udah ya. ke Karmel dianya. Dia udah ke Karmel ya. Jadi setelah tahun depan kemudian anaknya ini lahir. Terus apa yang terjadi? Iya, jadi sudah agak besar anaknya. Anaknya itu tiba-tiba kepalanya sakit. Ya, sama bapaknya. Kemudian akhirnya meninggal, Pak. Meninggal di pangkuan ibunya. Kemudian ibunya dengan segera pergi ke tempat di mana Elisa berada, yaitu di Gunung Karmel. Di Karmel sini ya. Iya. Kemudian dia menceritakan masalahnya bahwa anaknya mati, gitu kan. Kemudian Elisa menyuruh Gehasi, bujangnya untuk segera ke Sunem ini dengan membawa tongkat ya. Terus Gehasi mencoba membangkitkan anak itu dengan tongkat, tapi nggak bisa ya. Nggak bisa. Sampai akhirnya Elisa sendiri yang datang ya. Iya, karena perempuan Sunem itu tetap pengen Elisa yang pergi ke Sunemnya. Kemudian Elisa bangkitkan di sini dengan cara kalau nggak salah mulutnya kena mulut anak itu, tangannya kena dengan itu ya. Dan iya. Itu beda dengan kebangkitan yang dilakukan oleh Elia ya. Elia waktu itu hanya berdoa supaya Allah mengembalikan roh anak itu ya. Itu anak janda Sarfat kan. Kalau di Sunem ini Elisa dengan meletakkan badannya di atas badan anak orang perempuan Sunem ini. Dan akhirnya anaknya hidup kembali. Oke. Nah, kemudian Elisa menyuruh perempuan Sunem ini untuk pindah pergi dari daerah Sunem ini. Kenapa? Karena waktu itu Elisa menubuatkan akan terjadi kelaparan selama 7 tahun. Terus dia disuruh pergi ke daerah Filistin. Dia pergi ke Filistin akhirnya. Filistin di daerah bawah sini. Iya, pokoknya di sini. Ya. Dia dari Sunem ini dia pergi ke pesisir sini. Agak selatan ya, ini daerah Filistin. Iya, Gaza sekarang nih ya. Ya, dan benar Pak, memang terjadi kelaparan. Di Samaria. Oke. Ya. Nah, kemudian diceritakan kembali kalau Elisa
di Gilgal. Oh, sementara itu perempuan Sunem tadi dengan keluarganya akhirnya ke Filistin. Elisa ke Gilgal ya. Jadi di sini lokasi Elisa kemudian setelah itu. Oke. Nah, di Gilgal ini karena waktu itu memang sudah terjadi kelaparan kan Pak ya. Nah, kemudian Elisa dan dengan rombongan para nabi itu memasak makanan yang ada lah gitu ya. Kemudian nabi bilang ada maut di dalam kuali gitu ya. Betul. Kemudian Elisa mengambil tepung dan memasukkannya ke dalam kuali tersebut sehingga makanannya aman. Tidak membahayakan lagi ya. Ini purified poison pot. Ya. Iya, ini kayak ada racunnya makanannya ya. Karena mereka ngambil dari tumbuhan-tumbuhan sekitar. Ya, karena itu udah masa kelaparan ya. Iya, betul. Oke. Terus setelah itu adalah ini ada orang yang membawa 20 roti jelai ya Pak. Itu kejadiannya masih di Gilgal ya? Kemungkinan di Gilgal Pak. Tidak secara jelas di Alkitab dikatakan pastinya di mana ya. Betul. Oke, jadi ruang lingkup Elisa ini relatif lebih sedikit daripada Elia, saudaraku. Jadi dia berputar-putar di sekitaran ini. Samaria, Gilgal, Betel, Yeriko, sekitar ini kerajaan utara benar gitu ya. Jadi tidak dijelaskan dengan persis di mana lokasi Elia setelah Elisa setelah memurnikan tadi ya. Iya. Racun di kuali tadi ya. Dia bilang ada 20 orang dia bilang. Iya, jadi orang itu dari Baal Salisa. Dianya membawa 20 roti jelai. Dan gandum ya. Nah, kemudian Elisa menyuruh karena waktu itu kelaparan kan, menyuruh untuk memberikan makanan itu 20 roti jelai itu kepada orang-orang yang ada di sana. Tapi rasanya tidak mungkin karena cuma ada 20 roti jelai. Bagaimana mungkin memberikan itu dengan 20 roti jelai ya? Berapa orang itu 100 orang ya? 100 orang. Tapi kemudian mujizat terjadi ya? Mujizat terjadi. 20 roti jelai itu dibagikan kepada 100 orang dan ada sisanya. Ada sisa. Ini persis seperti Yesus ya. Yesus memberi makan 5.000 orang dan bersisa. Itu dari zaman perjanjian lama itu kejadian itu udah terjadi ya. Oke. Setelah kejadian itu kemungkinan dia ada di Samaria ya, karena waktu itu terjadi peristiwa Naaman. Ini peristiwa yang sangat-sangat kita kenal. Dia menyembuhkan Naaman dari penyakit kusta. Ya, mungkin dia antara Gilgal, Betel segala macam atau Samaria sini ya, karena ini ibu kota kerajaan utara gitu ya. Waktu itu Naaman adalah panglima dari kerajaan Aram ya. Betul. Jadi dari Aram sini Naaman datang menghampiri Elisa. Yang ada kurang lebih di Samaria sini. Gitu ya, karena waktu itu dia sakit kusta ya. Naaman taunya dari orang budak Israel perempuan ya, yang menjadi pelayan di rumahnya. Dia mengatakan bahwa ada nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan Naaman. Akhirnya Naaman ke Elisa, ke tempat Elisa. Nah, kemudian Elisa tidak menemui Naaman, Pak. Cuma Elisa bilang Naaman harus berendam mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali katanya. Jadi kurang lebih ini Sungai Yordan yang utamanya ada di sini. Mungkin ini ada salah satu pecahan-pecahan Sungai Yordan juga yang lebih dangkal mungkin ya. Nah, jadi mungkin ini kan di Sungai Yordan ini. Ya, ini kan Sungai Yordan, ini Samaria. Jadi ini yang ada pecahan-pecahan kecilnya. Oke, nah kemudian disuruh 7 kali, tapi waktu itu Naaman menolak ya, karena dia pikir sungai di Aram masih lebih bagus gitu kan, lebih bersih, dia bilang kenapa gitu ya. Harus di Sungai Yordan. Tapi pembantunya bilang kalau dia harus melakukan yang lebih susah mau nggak dilakukan, ya. Padahal ini sangat gampang gitu untuk melakukannya. Akhirnya Naaman melakukan persis seperti yang dikatakan oleh Elisa, yaitu mandi 7 kali di Sungai Yordan, dan yang ketujuh dia langsung sembuh dari kustanya. Kemudian waktu itu Naaman hendak memberikan banyak hadiah-hadiah kepada Elisa, tapi Elisa tidak mau ya. Benar. Dan kemudian pembantunya Gehazi berbohong. Dia menyusul kepada Naaman dan berpura-pura seakan-akan Elisa yang meminta gitu ya. Sampai akhirnya Elisa marah dan Elisa mengatakan
kusta Naaman pindah semua ke ke pembantunya yaitu Gehazi. dan Gitu ya. Gehazi akhirnya memang menderita kusta. Kusta ya, oke. Setelah dari peristiwa Naaman itu, peristiwa kemudian berlanjut ke Sungai Yordan juga di sana ya. Iya betul. Ya, di sana ada cerita kapak yang mengapung itu ya. Iya, kapak kan dari besi apa, mana Iya. bisa mengapung ya. Iya, pada waktu itu mereka nabi-nabi sedang lagi membuat rumah ya. Membuat rumah dan Iya. mereka akan memotong pohon-pohon yang ada di tepi Sungai Yordan. Nah, pada saat mereka memotong pohon, salah satu mata kapak dari para nabi tersebut Lepas dan jatuh ke jatuh dasar ke sungai. dasar sungai. Iya. Kemudian mereka memberitahukan ke Elisa. Kemudian Elisa mengambil kayu, ya, dan melempar kayu ke arah di mana kapak itu jatuh. Dan tiba-tiba kapak itu terapung ya. terapung. Mata kapaknya ya. Ini Ya, itu tidak luar biasa sesuai ini banget. ya. Ini tidak sesuai Iya. dengan ilmu. Tidak sesuai dengan fisika, dengan formasi minus ini tidak berlaku. Oke. Setelah kapak mengapung tadi, cerita kemudian berlanjut pada waktu pertempuran Aram dengan Israel. Ya. Nah, waktu itu Elisa banyak membocorkan cerita strategi Aram untuk mengepung Israel, sehingga orang Aram waktu itu sempat marah dan bertanya siapa mata-mata di dalam kerajaan gitu ya. Jadi sepertinya Elisa kayak penasehat gitu ya. Ya, jadi dia bisa tahu apa yang akan terjadi dengan umat Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Aram untuk menyerang umat Tuhan, dan itu dibocorkan semua oleh Elisa dengan ilham Tuhan. Gitu, dan itu membuat Raja Aram menuduh bahwa ada mata-mata, dan kemudian diberitahukan kalau itu adalah seorang nabi Tuhan di Israel yang namanya Elisa, dan kemudian mereka mengepung Elisa ya. Mau membunuh Elisa. Iya. Nah, saat itu Elisa ada di Dotan, Pak. Dotan tuh di atas ini ya. Iya, itu Dotan. Elisa dengan bujangnya ya waktu itu ya. Nah, kemudian pas saat Elisa bangun, bujangnya mengatakan bahwa banyak sekali tentara yang sudah mengepung mereka. Tapi Elisa berkata bahwa tentara Tuhan jauh lebih banyak daripada tentara di situ. Bujangnya bingungan, Pak. Akhirnya Elisa berdoa supaya mata bujangnya dibuka ya. Benar. Dan dia melihat gunung itu penuh dengan tentara Tuhan yang lebih banyak, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka, kata Elisa seperti itu. Itu kemudian Elisa berdoa meminta supaya tentara itu semua dibutakan matanya. Benar. Iya. Terus Jadi begitu? tentara Aram dan pokoknya semua pasukannya ya itu dibuat menjadi buta, kemudian dituntun ke Samaria, Pak. Oh, dari Dotan ini berarti mereka dibawa ke Samaria, ke pusat kota ya. Kemudian Elisa menyuruh raja supaya menjamu para tentara Raja Aram tersebut. Jadi ini mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, saudaraku. Jadi mereka yang sudah buta, yang asalnya mau menyerang membunuh Elisa, Elisa doakan supaya mereka buta, dan akhirnya dituntun ke ibu kota Samarianya, dan malah dijamu di sana, dan itu membuat mereka akhirnya tidak mau menyerang lagi ke Samaria ya. Sampai gerombolan Aram itu tidak mau lagi menyerang ke Samaria. Tapi waktu itu Ben-Hadad tidak hanya menyerang begitu saja ya, dia mencoba mengepung ya. Ya, saat itu Raja Aram kan namanya Ben-Hadad ya. Iya. Dia mencoba untuk mengepung Samaria. Walaupun dia tidak masuk ke kota Samarianya, tapi dia coba mengepung Samaria. Benar. Supaya dalam kondisi Samaria ini dalam kondisi kelaparan. Benar. Gitu. Tidak ada yang bisa masuk keluar. Ya. Bahkan di sana dikatakan kondisi kelaparan sangat parah sampai satu kepala keledai itu 80 sikal katanya. 80 sikal. Berarti kalau satu sikal itu adalah 2 dinar ya. Iya. Berarti 2 hari kerja. Berarti kalau 80 sikal itu 160 dinar. 160 hari orang bekerja hanya mendapatkan satu kepala. Satu kepala keledai. Satu kepala keledai. Jadi satu harga yang sangat mahal. Bahkan di sana dikatakan apa? Seperempat cup tahi merpati. Tahi merpati ya, itu 5 sikal pupuk. perak. Oh ya, untuk pupuk itu harganya 5 sikal perak. Itu berarti 10 dinar ya. 10 dinar. Berarti jadi kotoran merpati harganya semahal itu hanya untuk pupuk saja. Jadi kondisi Samaria waktu itu benar-benar sangat parah karena Raja Ben-Hadad mengepung mereka. Gitu ya. Dan kemudian waktu itu Elisa juga bernubuat ya. Iya, dia berkata bahwa besok pada saat seperti ini juga semua harga akan turun. Ya, harga sesuka tepung yang terbaik itu berharga hanya 1 sikal. Satu sukat itu 12 liter kurang lebih ya. Satu sukat itu 12 liter. Itu berarti tepung yang terbaik itu. Hanya 1 sikal katanya, dan 2 sukat jelai 1 sikal juga. Dalam kondisi yang sangat mahal,
Elisa bernubuat sebaliknya bahwa ekonomi akan dipulihkan. Tapi waktu itu tidak mudah orang percaya ya. Oh iya, perwira raja itu apalagi tidak percaya. Kan sampai ada 2 orang ibu yang bergantian mau memakan anaknya kan. Benar. Jadi ada 2. Kondisinya sangat parah. Jadi untuk menyambung hidup mereka saling bergantian memakan anaknya. Gitu ya. Jadi 2 ibu bertengkar pada waktu itu dan itu membuat Raja Israel pada waktu itu sangat sedih hatinya gitu ya. Gitu. Iya betul. Iya, dan kemudian yang terjadi adalah pada tentara Aram, jadi mereka mengepung Samaria, Pak. Di perkemahan mereka itu, mereka mendengar bunyi kereta kuda dan tentara yang sangat besar jumlahnya. Sehingga jadi di sekitar Samaria waktu kepungan ini, mereka tiba-tiba mendengar suara kereta seperti ada tentara yang menyerang. Benar. Gitu ya? Jadi orang Aram ketakutan dengan sendirinya pada waktu itu ya. Terus ya, sudah gitu? Jadi mereka melarikan diri, meninggalkan semua barang-barang mereka, perbekalan mereka ditinggalkan semua yang ada di perkemahan mereka, ya. Kemudian ada 4 orang yang sakit kusta nih, Pak. Ya ini cerita yang menarik juga, 4 orang sakit kusta di pintu gerbang. Yang mereka berpikir kalaupun misalnya kita ke dalam juga kita kan mati. Gitu. Lebih baik kita coba-coba nekat aja kita ke tempat orang Aram. Kalaupun toh mati di sana ya udah. Iya. Gitu. Tapi justru ini menjadi awal mula mereka menemukan perkemahan orang Aram yang sudah kosong. Gitu betul. Ya. Jadi 4 orang kusta ini akhirnya ke perkemahan orang Aram ya. Di sekitar Samaria, di sekeliling Samaria berarti ya. Di sekeliling Samaria. Kemudian mereka tidak menemukan siapapun juga. Yang ada semua bahan makanan semua ada. Jadi mereka makan dan akhirnya mereka berinisiatif untuk memberitahukan kepada raja. Nah, kemudian saat raja diberitahu, mereka segera ke perkemahan orang Aram, ya. Semua rakyat juga ikut, Pak. Sampai perwira yang tidak percaya kepada nubuatan Elisa tadi, itu ada di pintu gerbang dan terinjak-injak. Seperti nubuatan Elisa ya. Kamu akan melihat tetapi kamu tidak bisa menikmati kejadian itu karena mereka dia tidak percaya. Dia tidak percaya. Akibatnya satu kondisi yang sangat buruk akhirnya berubah menjadi satu kemakmuran yang Tuhan berikan kepada rakyat Samaria pada waktu itu ya. Iya, sampai nubuatan Elisa yang 1 sukat tepung terbaik berharga 1 sikal terjadi itu. Tergenapi. Oke. Iya. Itu cerita yang luar biasa yang terjadi pada waktu Samaria dikepung oleh tentara Aram Ben-Hadad ya. Oke. Terus lanjutan ceritanya kayaknya tidak terlalu banyak lagi setelah itu. Kemudian Elisa dikatakan ke Damsik ya. Iya, Elisa pergi ke Damsik ke Raja Aram. Saat itu Raja Aram benar, saat itu Raja Aram dia ke utara sini. Iya. Damaskus gini ya, Damaskus, ya. Betul. Raja Aram Ben-Hadad lagi sakit, Pak. Oh, ini Ben-Hadad yang sebelumnya mengepung tadi ya? Betul. Oke. Kemudian dia menyuruh perwiranya yang bernama Hazael, ya, memberikan membawa persembahan lah untuk Elisa, ya, sebanyak 40 muatan onta. Jadi banyak sekali. Untuk bertanya pada Elisa, apakah dia sembuh atau tidak? Dia akan sembuh atau tidak itu. Dan ternyata dia sembuh. Elisa bilang dia akan sembuh, tapi dia akan mati. Dan betul dia sembuh, tapi terus dia mati. Tapi matinya karena dia dibunuh oleh Hazael, ya, yang waktu itu adalah panglimanya ya. Perwiranya dan kemudian nanti Hazael jadi raja ya, menggantikan itu ya. Benar. Oke. Itu peristiwa terakhir kalau nggak salah dari Elisa ya. Terakhir pada waktu Elisa lagi sakit. Oh, kemudian Elisa meninggal ya? Nah, waktu Elisa lagi sakit itu, Pak, dia bernubuat lagi. Saat itu juga lokasinya tidak dijelaskan di mana ya? Kemungkinan ya di daerah Samaria juga. Karena waktu itu Raja Israel yaitu Yoas saat itu ya menjenguk Elisa yang lagi sakit. Jadi kalau dibilang raja itu berarti dia ada di pusat pemerintahan ya, di ibu kota berarti dia kurang lebih ya, berarti ada di Samaria. Oke. Nah di sana pas waktu Yoas menjenguk dia. Itu berarti raja terakhir waktu zaman Elisa hidup ya? Benar. Itu adalah Yoas ya. Jadi di Elisa benar-benar hidup dari zaman Yoram sampai dengan Yoas ya? Betul. Oke. Jadi di sini Yoas menengok Elisa. Iya. Oke. Dan waktu Yoas menjenguk Elisa, Elisa menyuruh dia memanah ya. Kemudian memukulkan anak panah itu ke tanah.
Itu tanda kemenangan Yoas terhadap orang Aram juga waktu itu ya? Betul. Jadi Yoas memukulkan anak panah itu hanya 3 kali, Pak. Sampai Elisanya agak gimana ya, galau ya. Agak marah. Kenapa hanya 3 kali? Karena kalau lebih dari 3 kali dia bisa mengalahkan Aram. Nah, kalau cuma 3 kali dia hanya mengalahkan Aram 3 kali saja. Oke. Dan memang akhirnya Yoas bisa mengalahkan tentara Aram di Afek ini. Ini Afek ini apa? Ya, Afek sini sampai 3 kali. Oh, akhirnya digenapi ya. Jadi Yoas mengalahkan tentara Aram di Afek ini sebanyak 3 kali sesuai dengan anak panah tadi yang dipukul sama dia sendiri 3 kali ya. Dan itu menjelang akhir masa hidup Elisa. Betul. Dan kemudian Elisa mati. Dan satu mujizat yang paling terakhir di waktu Elisa mati adalah, nah, waktu Elisa sudah dikuburkan, Pak, kan dia mati ya. Kemudian ada rombongan orang yang ingin menguburkan orang yang mati juga nih. Nah, tapi pada saat itu sering ada gerombolan Moab menyerang mereka. Orang Moab itu berarti ada di bawah sini ya? Orang Moab pasti ada gerombolan menyerang mereka pada waktu itu ya? Nah, kemudian saat ada gerombolan Moab, mereka melarikan diri. Dan orang yang mereka orang mati tadi mereka lemparkan ke dalam kuburan Elisa, Pak. Dan begitu menyentuh tulang Elisa, maka dia akan mayat itu hidup lagi. Ya, itu mujizat yang nggak usah diituin kalau dia nyentuh tulang Elisa dan mayat itu hidup lagi. Itu pada waktu itu ada gerombolan Moab yang lagi datang sini ya. Itu terakhir kisah hidup Elisa ya. Jadi ini memang tidak terlalu panjang ketimbang dengan Elia. Tetapi kita bisa melihat bahwa banyak hal yang ajaib juga yang dilakukan oleh Elisa gitu ya. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa sebelum Elia naik ke surga, Elisa meminta 2 bagian dari rohnya. Dan itu menunjukkan bahwa Elisa menjadi penerus Elia yang seperti saya jelaskan dalam video tentang hak kesulungan. Ya, 2 bagian itu bicara soal hak kesulungan, itu bicara penerus gitu ya. Karena itu kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan sampai dengan akhir zaman atau sampai dengan masa perjanjian baru, nama Elisa tidak pernah disebut lagi. Karena memang dia menjadi wakil dari Elia, dia menyatakan nama Elia gitu ya. Tetapi bukan berarti dia melakukan hal yang lebih kecil, tidak. Banyak hal yang luar biasa juga yang dilakukan oleh Elisa gitu ya. Nah, ini gambaran seorang nabi Tuhan yang walaupun namanya tidak muncul, namanya tidak disebut, tetapi dia dipakai Tuhan sampai dengan masa akhir hidupnya. Bahkan tadi kita lihat bahwa tulang-tulangnya pun bisa membangkitkan orang yang mati. Itu luar biasa sekali. Jelas saudaraku ya, mudah-mudahan ini menambah wawasan buat kita semua tentang nabi-nabi Tuhan yang melakukan hal yang luar biasa di mata Tuhan, dan mereka melakukannya dengan setia sampai dengan akhirnya. Tidak perlu namanya harus tercatat, tidak perlu namanya menjadi luar biasa dan dikenal, tetapi dia melakukan yang terbaik seumur hidupnya demi kemuliaan nama Tuhan, dan dia tetap setia sampai pada akhirnya. Jelas saudaraku, makasih sudah menonton. Kita ketemu di sejarah Alkitab berikutnya. Rencananya sejarah Alkitab berikutnya kita mau bahas tentang hakim-hakim ya, Mam? Ya, jadi tunggu sejarah Alkitab berikutnya. Kita akan membahas overview secara keseluruhan kita hakim-hakim, termasuk juga hakim-hakim yang memerintah di sana. Oke, makasih sudah menonton. Kita ketemu di sejarah Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.